Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita, kegiatan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Demikianlah dikatakan. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pendamaian yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah hanya untuk satu kelompok, satu golongan, tetapi untuk semua, atau yang sering kita sebut dengan keselamatan dan pendamaian Allah itu bersifat universal. Di dalam setiap kehidupan terkadang kita merasa bahwa dosa yang ada pada kita itu menghalangi kita untuk bisa ada bersama-sama dengan Allah. Dan memang iya, ketika kita hidup di dalam keberdosaan, maka hidup kita itu jauh dengan Allah. Jarak kita pun jauh dengan Allah. Namun ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, memberikan anak kesayangannya, dikorbankan untuk penebusan dan pendamaian, itulah yang mengawali bahwa kita yang berdosa, Allah yang kudus akhirnya bisa bersama-sama lagi dengan adanya pendamaian yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita selalu dihantui oleh masa lalu. Ketika kita berdosa, seakan-akan dosa kita itu menghalangi kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Namun apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan adalah ketika kita berdosa, Allah selalu membuka tangannya untuk menerima kita ketika kita mau mengakui dosa-dosa kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah umatnya yang berdosa. Karena itu firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa pendamaian itu menebus kita dari dosa. Tetapi pendamaian yang diberikan oleh Allah bukan hanya kepada kita saja, tetapi kepada semua. Yang mau mengatakan bahwa keselamatan itu diberikan bukan hanya kepada orang-orang yang mengenal, tetapi yang tidak mengenal pun diberikan pendamaian. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang tidak melakukan firman Allah juga akan diperdamaikan dengan Allah? Melalui nats ini kita mau dikatakan bahwa pendamaian itu adalah untuk segala dosa kita. Dan pendamaian itu bukan saja hanya dosa kita, tetapi dosa seluruh dunia. Kita ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka akibat dosa itu bukan hanya jatuh kepada manusia itu saja, tetapi semua berakibat dari dosa itu. Baik itu tanah, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, berdampak oleh dosa-dosa. Karena itu, dosa yang terjadi berakibat kepada semua atau ke seluruh ciptaan. Oleh karena itu, pendamaian juga bukan hanya kepada manusia saja, tetapi kepada seluruh ciptaan. Karena itu pendamaian Allah adalah pendamaian untuk seluruhnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pakailah hidup kita di dalam pendamaian Allah. Apa ciri khas orang yang sudah didamaikan? Orang yang sudah berdamai, maka dia akan berjiwa yang tenang.
Orang yang sudah didamaikan, maka dia tidak akan ada lagi jarak antara dirinya dengan Allah. Orang yang sudah didamaikan tidak akan lagi melakukan kesalahan dan dosa. Karena kita didamaikan bukan hanya karena kita benar, bukan karena kita melakukan suatu yang benar di hadapan Allah, maka kita didamaikan. Tetapi kita didamaikan karena Kristus yang diutus sebagai pendamai kita. Kita dengan Allah didamaikan oleh Yesus Kristus. Kita dengan sesama kita juga didamaikan dengan Yesus Kristus. Kita dan seluruh ciptaan juga didamaikan oleh Yesus Kristus. Karena itu apa yang terjadi saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah didamaikan oleh Allah. Kita sering melupakan pendamaian itu. Kita masih saja merusak alam. Kita masih saja memikirkan diri sendiri. Kita masih saja memikirkan bahwa tidak ada lagi waktu untuk bersama dengan Allah. Karena itu ingatlah kembali pendamaian itu. Karena Allah mau mengatakan, Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Karena Allah sudah mengampuni dosa kita, sudah memperdamaikan kita. Karena itu, jadilah pengikut Allah yang tidak lagi mau melakukan dosa. Terpujilah Tuhan yang telah memperdamaikan kita. Karena itu, jadilah umat kesayangan Allah, jadilah umat yang sudah dimenangkan oleh Allah dan juga didamaikan oleh Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami pendamaian yang telah Engkau berikan. Kami adalah orang yang berdosa, tapi Engkau telah mengampuni kami melalui pendamaian itu. Begitu juga Tuhan dengan seluruh ciptaan-Mu, seluruh bumi telah Engkau ampuni, Engkau perdamaikan Tuhan. Karena itu dengan pendamaian ini, ajari kami untuk memelihara, untuk mengelola, untuk melestarikan setiap ciptaan yang telah Engkau mandatkan kepada kami umat-Mu. Ajari kami menjadi orang-orang yang percaya, yang selalu taat akan perintah-Mu. Ajari kami Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati aktivitas kami, berkati anak-anak kami Tuhan. Hanya Engkau adalah Allah kami yang selalu melindungi kami. Berikan kesehatan kepada kami Tuhan ketika kami mengalami kesakitan. Karena Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap kehidupan kami. Jika kami dalam keadaan sakit, kami yakin Engkau adalah tabib yang bisa memberikan kesembuhan kepada kami. Ya Tuhan, jika kami dalam keadaan masalah, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami dan menyertai kami untuk menghadapi segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kami. Jika kami dalam keadaan berduka, biarlah Engkau Tuhan yang menghiburkan kami. Karena Engkau adalah Allah yang memberikan penghiburan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Kepadamulah kami serahkan seluruh aktivitas kami ini. Biarlah apa yang kami kerjakan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Yang sakit tetap semangat, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada kita semua. Terpujilah nama Tuhan, horas bagi kita semua.